Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsi dengan NIM B1B1200050, mahasiswi dari kelas A dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Melalui video ini, saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah perilaku keorganisasian dengan judul materi yang akan saya bawakan mengenai emosi dan suasana hati. Perilaku keorganisasian adalah salah satu dari banyaknya mata kuliah yang terdapat dalam program studi manajemen. Mata kuliah ini memiliki berbagai macam pembahasan dalam berbagai macam materi. Namun, kali ini yang akan saya bahas itu berkaitan dengan emosi dan suasana hati. Baiklah, pada slide pertama di sini saya memaparkan tentang emosi dan suasana hati. Dalam analisis, kita memerlukan 3 istilah penting yang memiliki keterkaitan yang begitu erat. Nah, di sini ada afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas tentang perasaan yang dialami oleh seseorang. Nah, afeksi ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah emosi dan yang kedua adalah suasana hati. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan ini adalah slide kedua dari PowerPoint saya, yang mana merupakan kelanjutan dari slide pertama. Nah, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati. Selain itu, saya juga akan memperjelas apa yang menjadi perbedaan antara kedua hal tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Berbeda lagi dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan kurang intens yang sering timbul akibat adanya permasalahan yang kurang spesifik. Nah, jika melihat dari kedua pengertian tersebut, kita masih akan kurang memahami apa yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan lagi mengenai perbedaan antara kedua hal tersebut. Yang pertama, emosi yang menjadi penyebabnya adalah peristiwa yang spesifik, sedangkan suasana hati itu yang menjadi penyebabnya adalah seringkali bersifat umum dan tidak jelas. Lalu yang kedua, di sini emosi memiliki waktu kejadian yang begitu singkat, durasinya itu hanya detik atau menit. Sedangkan suasana hati itu memiliki waktu kejadian yang bertahan lama, lebih lama daripada emosi. Biasanya durasinya itu bersifat jam atau hari. Ketiga, emosi bersifat spesifik, sedangkan suasana hati dia bersifat umum. Lalu perbedaan yang keempat, emosi biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas. Jadi ketika seseorang merasakan sedih ataupun marah, itu akan nampak jelas di wajahnya. Berbeda dengan suasana hati. Pada umumnya, suasana hati tidak dapat diindikasi oleh ekspresi wajah. Lalu perbedaan yang kelima, itu terletak pada emosi yang berorientasi pada tindakan. Sedangkan suasana hati dia hanya kognitif. Selanjutnya kita akan membahas lagi slide ketiga, di mana di sini saya akan membahas mengenai struktur dari suasana hati. Struktur suasana hati meliputi afeksi positif tinggi, afeksi positif rendah, afeksi negatif tinggi, dan afeksi negatif rendah. Di mana setiap bagian mempunyai cabang yang lebih luas seperti afeksi positif tinggi itu meliputi waspada, bersemangat, gembira, dan bahagia. Afeksi positif rendah itu meliputi puas, damai, rileks, dan tenang. Kemudian afeksi negatif rendah meliputi sedih, depresi, bosan, dan lesu. Dan yang terakhir ada afeksi negatif tinggi yang meliputi tegang, hukum, stres, dan kecewa. Sekarang kita lanjut pada slide keempat. Pada slide keempat ini saya membahas mengenai fungsi emosi. Fungsi emosi menimbulkan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah emosi membuat kita tidak rasional? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Untuk pertanyaan pertama, apakah emosi membuat kita tidak rasional? Nah, jawabannya itu bisa kita rangkum dari beberapa hasil observasi. Nah, hasil observasi menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi itu saling bertolak belakang. Dan jika kita menampilkan emosi, kita mungkin tidak akan bertindak rasional. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Untuk jawabannya, kita dapat menganalisis beberapa perspektif.
Contohnya, emosi moral termasuk simpati pada penderitaan orang lain. Dan contoh yang kedua yaitu rasa bersalah yang dirasakan oleh seseorang akibat perilaku yang kurang bermoral. Nah, sejumlah studi menyatakan bahwa reaksi-reaksi itu pada umumnya didasarkan pada perasaan dibandingkan emosi semata. Meskipun demikian, kita melihat batasan moral kita, logis dan wajar, tidaklah emosional. Percayalah, kita sebenarnya dibentuk oleh kelompok kita yang mempengaruhi persepsi kita mengenai orang lain, menghasilkan respon tanpa sadar dan suatu perasaan yang berbagi emosi yang benar. Sayangnya, perasaan ini mengizinkan kita untuk kadang-kadang menjustifikasikan reaksi emosional murni sebagai sesuatu yang etis. Selanjutnya, kita akan lanjut pada slide kelima, di mana di sini saya membahas tentang sumber emosi dan suasana hati. Beberapa pengaruh utama itu berasal dari 10 faktor, yaitu yang pertama adalah kepribadian. Suasana hati dan emosi memiliki suatu komponen karakteristik kebanyakan orang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Orang-orang juga mengalami emosi yang sama dengan intens. Lalu yang kedua adalah waktu dalam hari, di mana kebanyakan orang memang beragam dalam suasana hatinya berdasarkan waktu dalam hari. Meskipun demikian, riset menyatakan kebanyakan kita mengikuti pola yang sama dan sifat alami pola ini. Yang ketiga adalah hari dalam minggu. Dalam beberapa budaya lainnya, orang Jerman dan Cina, afeksi positif tertinggi itu berada pada hari Jumat hingga Minggu, sedangkan yang terendah itu berada pada hari Senin. Lalu yang keempat adalah cuaca. Kita akan berada dalam suasana hati yang lebih baik ketika berada pada suhu 70 derajat dan cerah, atau pada hari yang mendung, dingin, dan hujan. Membuat orang banyak mempercayai bahwa suasana hati sangat bergantung pada cuaca. Yang kelima adalah stres, seperti yang Anda mungkin bayangkan. Peristiwa harian yang memberikan tekanan di tempat kerja, seperti email menjadikan tenggat waktu yang semakin dekat, kehilangan penjualan yang besar, atau teguran dari atasan. Hal itu membuat secara negatif mempengaruhi suasana hati. Yang keenam adalah aktivitas sosial. Untuk kebanyakan orang, aktivitas sosial itu meningkatkan suasana hati positif dan memiliki efek yang kecil pada suasana hati yang negatif. Yang ketujuh adalah tidur. Kualitas tidur seseorang itu sangat mempengaruhi suasana hatinya. Yang kedelapan adalah olahraga. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif seseorang. Lalu yang kesembilan adalah umur orang. Orang dengan umur 18 sampai 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi-emosi negatif tampaknya menjadi lebih sedikit. Seiring pertambahan usia, periode suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama lagi. Dan faktor terakhir adalah jenis kelamin. Banyak orang yang meyakini bahwa wanita lebih emosional dibandingkan pria. Beberapa bukti memang membenarkan bahwa wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Mereka mengalami emosi lebih intens dan cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria. Mereka lebih sering menampilkan emosi, baik emosi positif maupun emosi negatif, kecuali marah. Selanjutnya kita lanjut pada slide ke-6, di mana di sini saya membahas mengenai emosi pekerja. Konsep emosi pekerja itu muncul dari studi kerja atas pekerjaan jasa. Contohnya itu kita bisa lihat dari seorang pramugari yang memiliki ekspresi ceria, lalu seorang pemimpin pemakaman yang memiliki ekspresi sedih, dan seorang dokter yang harus memiliki emosional netral. Untuk lebih signifikannya, kita sebagai seorang karyawan itu diharuskan untuk bersikap sopan dan tidak kasar kepada seorang atasan dalam sebuah perusahaan. Di saat seseorang harus menampilkan emosi yang berbeda dengan apa yang ia rasakan, maka di saat yang bersamaan pula akan timbul sebuah tantangan. Tantangan yang dimaksud di sini itu dikenal dengan sebutan disonansi emosi. Disonansi emosi adalah suatu inkonsistensi antara emosi yang dirasakan oleh orang dan emosi yang mereka tampilkan. Dalam hal pekerjaan, akan sangat membantu jika kita dapat memisahkan antara emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Nah, sekarang kita lanjut pada slide ke-7, di mana slide ke-7 ini merupakan lanjutan dari slide ke-6, yang mana saya akan membahas tentang apa yang menjadi teori peristiwa efektif.
Teori peristiwa efektif menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Teorinya dimulai dengan mengenali bahwa emosi adalah respon atas peristiwa di lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua yang mengelilingi pekerjaan itu. Peristiwa kerja ini mendorong reaksi emosional positif atau negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja untuk selanjutnya direspon dan dengan intensitas lebih tinggi atau rendah. Selanjutnya di sini saya akan membahas slide ke-8. Pada slide ke-8 di sini saya membahas tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk yang pertama adalah menilai emosi dalam diri atau orang lain. Yang kedua, memahami makna emosi, dan yang ketiga, mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Untuk alurnya mungkin bisa dilihat pada gambar yang saya paparkan pada PowerPoint yang telah saya buat ini. Lalu yang selanjutnya adalah slide ke-9. Pada slide ke-9 di sini saya masih akan membahas mengenai kecerdasan emosional. Namun pertama-tama kita bahas terlebih dahulu kasus untuk kecerdasan emosional. Argumen yang mendukung kecerdasan emosional adalah yang pertama yaitu daya tarik intuitif, yang menyatakan orang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik. Itu memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Lalu yang kedua adalah adanya kecerdasan emosional memprediksi kriteria. Dan yang ketiga adalah kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Setelah membahas mengenai kasus untuk kecerdasan emosional, selanjutnya di sini saya akan memaparkan lagi tentang yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Di balik semua dukungan, kecerdasan emosional juga mendapatkan banyak kritikan yang mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu bersifat samar dan tidak dapat diukur. Selain itu, mereka juga mempertanyakan validitasnya. Selanjutnya kita lanjut lagi pada slide ke-10. Di sini saya membahas mengenai bagaimana sebenarnya cara mengatur emosi. Para peneliti sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk merubah emosinya. Salah satu strategi yang telah didiskusikan untuk mengatur emosi itu dapat dilakukan dengan mengadakan acting permukaan dan acting mendalam. Acting permukaan adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atau peraturan seseorang pekerja yang tersenyum pada pelanggan meskipun saat itu dia tidak merasakan senang. Lalu yang kedua adalah acting mendalam. Acting mendalam adalah mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya dirasakan. Berdasarkan aturan penyedia layanan kesehatan, mencoba untuk secara murni merasa lebih empati terhadap pasiennya. Sekarang kita lanjut lagi pada slide ke-11. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Dalam bagian ini, kita menilai bagaimana pemahaman emosi dan suasana hati dalam meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan beberapa proses. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi adalah merupakan salah satu implikasi dari bukti uji kecerdasan emosional. Sampai saat ini, pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang mengambil keputusan yang baik. Yang ketiga adalah kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati yang baik cenderung lebih kreatif dibandingkan orang dalam suasana hati yang buruk. Dan yang keempat adalah motivasi. Beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Yang kelima adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif itu sangat bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Lalu yang keenam adalah negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses emosional. Meskipun demikian, kita seringkali mengatakan seorang negosiator yang ahli memiliki wajah yang tidak sepadan dengan apa yang ia rasakan. Lalu selanjutnya adalah layanan pelanggan.
status emosional pekerja yang mempengaruhi layanan pelanggan yang mempengaruhi tingkat bisnis pengulangan dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya di sini adalah sikap kerja. Pernah mendengar nasihat jangan pernah membawa pekerjaan Anda ke rumah. Nah, berarti Anda harus melupakan tentang pekerjaan apapun saat Anda pulang ke rumah. Itulah maksud dari nasihat tersebut. Lalu selanjutnya adalah perilaku menyimpang. Di tempat kerja, siapapun yang telah menghabiskan banyak waktu di sebuah organisasi menyadari orang-orang seringkali berperilaku yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dan mengancam organisasi anggota-anggotanya atau keduanya. Misalnya rasa iri adalah emosi yang terjadi ketika Anda tidak menyukai seseorang karena memiliki sesuatu yang Anda tidak miliki. Dan yang terakhir adalah keselamatan dan cedera di tempat kerja. Pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana hati buruk. Suasana hati buruk dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja dengan beberapa cara. Nah, sekarang di sini saya akan membahas slide terakhir. Di sini pada slide terakhir saya membahas mengenai bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Untuk seorang manajer, dalam hal mempengaruhi suasana hati karyawannya, itu dapat mereka lakukan dengan cara memberikan humor atau hadiah yang berupa apresiasi atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan baik. Ketika seorang pemimpin berada dalam suasana hati yang baik, maka anggotanya pun akan ikut menjadi positif. Di sini saya mengatakan positif itu dalam artian bahwa mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Hal itu akan nampak jelas pada kinerja anggota dalam sebuah perusahaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya lakukan dengan mempresentasikan materi tentang emosi dan suasana hati melalui video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.